Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Rofiko dengan NIM 251080404041 dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Pak Furkon berupa membuat video menjelaskan kepada temannya atau siapapun materi tentang nasikh mansuh, amsal dan juga qasam. Jadi di sini saya sudah bersama teman saya yang bernama Nabila. Di sini saya mau menjelaskan yang pertama ada nasikh dan mansuh. Jadi nasikh itu adalah pembatalan hukum syar'i yang telah berlaku kemudian diganti dengan hukum yang baru. Nah, satunya nasikh itu ada mansuh. Nah, mansuh itu hukum yang dihapus atau dibatalkan oleh hukum yang datang kemudian. Jadi mansuh itu yang dihapusnya. Nah, nasikh itu yang menghapus atau menggantinya. Terus ada hal-hal yang mengalami nasikh itu ada 3. Yang pertama hukum syar'i yang bersifat amaliyah seperti perintah, larangan atau izin. Kemudian yang kedua ada hal-halnya itu tidak mencakup akidah, moral, dan prinsip pokok karena isinya itu bersifat tetap. Kemudian yang ketiga itu biasanya terjadi pada masalah ibadah atau muamalah, itu menyesuaikan ya. Kemudian ada 3 cara untuk kita mengetahui nasikh. Caranya itu yang pertama dengan keterangan tegas dari nabi atau sahabat. Jadi harus ada keterangannya ya. Kemudian yang kedua ada ijma umat bahwa ayat ini tuh nasikh dan yang itu mansuh gitu. Kemudian yang ketiga kita harus mengetahui mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah-sejarahnya. Nah, nasikh itu dalam Al-Quran contohnya ada pada Quran, nasikhnya itu ada di Al-Baqarah ayat 234 dan mansukhnya itu ada di Al-Baqarah ayat 240. Ayatnya silahkan nanti dilihat sendiri ya. Terus ini ada lagi contoh nasikh mansukhnya itu ada di Al-Baqarah ayat 180. Nah, bunyinya itu diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya dan seterusnya. Nah, dikatakan ayat ini itu mansuh oleh ayat tentang kewarisan oleh hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi orang waris. Nah, itu. Jadi itu tadi sudah materi pertama ya, materi tentang nasikh dan mansuh. Kemudian saya mau lanjut ke materi kedua, ada amsal dalam Al-Quran. Nah, jadi amsal itu adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu pengisah menyerupakan sesuatu dengan aslinya. Jadi amsal itu menyerupai gitu. Nah, amsal itu juga digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang menakjubkan. Ada juga yang berpendapat kalau amsal itu makna yang paling jelas dalam menggambarkan suatu realita yang dihasilkan oleh adanya daya tarik dan keindahan. Nah, amsal itu ada 3 jenis dalam Al-Quran itu. Amsal ada 3 jenis. Yang pertama, amsal musyarahah. Amsal musyarahah itu maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz yang masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Nah, amsal ini tuh banyak ditemukan dalam Al-Quran. Contohnya di Al-Baqarah ayat 264 itu amsal yang musyarahah itu. Jadi di ayat itu dijelaskan kalau intinya itu apa ya, kita tuh nggak boleh riya. Jadi kalau kita bersedekah itu harus bisa didasari dengan keikhlasan. Kalau misal kita sedekah terus kita nggak didasari dengan keikhlasan, itu ibaratnya
sebuah batu yang licin, terus habis itu batunya itu kan ada tanahnya, terus hujan deras. Nah nanti di tanah-tanah di atas batu itu kan pastinya akan hilang. Nah jadi kayak gitu, kalau kita sedekah terus nggak didasari dengan keikhlasan, itu kayak batu yang ada tanahnya terus kesiram air hujan, jadi nggak ada bekasnya gitu, bersihkan. Nah terus yang kemudian kedua ada amsal kamina, yaitu yang di dalamnya itu nggak disebutkan dengan jelas lafaz tamsilnya, tapi amsal ini menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dan dalam redaksinya itu singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengan dia. Kemudian yang ketiga ada amsal mursalah. Nah, amsal mursalah itu kalimat-kalimat bebas yang tidak digunakan lafaz tasbih secara jelas, tapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai nasab. Terus kita udah selesai biomateri. Sekarang tinggal satu lagi ya kak, ini yang terakhir saya mau jelasin tentang qasam. Qasam dalam Al-Quran. Nah qasam itu dalam Al-Quran itu adalah salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Jadi gampangnya qasam itu sumpah. Nah di dalam Al-Quran itu ada 3 huruf qasam ya. Ada 3 huruf qasam, yaitu wa, ta, sama bi. Yang paling banyak digunakan itu yang wa. Apalagi di juz 30 itu banyak banget. Misalnya wal fajr, wa syamsi wa duhaha, terus wal asr, terus dan lain-lain, pokoknya yang wa itu. Nah qasam yang ada di yang wa itu tadi itu menggunakan nama makhluk. Nah tapi ada di dalam Al-Quran itu ada 7 tempat yang qasamnya itu nggak pakai nama makhluk kayak yang itu tadi, kayak yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada di At-Taghabun ayat 7, kemudian Saba ayat 3, Yunus ayat 53, Maryam ayat 68, kemudian Al-Hijr ayat 92, An-Nisa ayat 65, dan Al-Ma'arij ayat 40. Semua qasam dalam Al-Quran itu menggunakan nama makhluk kecuali 7 tadi gitu. Nah jenis-jenisnya qasam itu ada 2. Yang pertama zohir, yang kedua mutmar. Kalau zohir itu di dalam qasamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam-bihnya. Kalau qasam yang mutmar itu di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam-bihnya, tetapi ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab qasam. Jadi itu tadi 3 materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahannya ya kak ya. Jadi sekian Bapak dari kami, terima kasih.